Baik, berikut ini kita akan bahas mengenai definisi dan contoh subgrup. Definisi dari subgrup. Misalkan G suatu grup, H subset dari G, dan H tidak kosong. H disebut subgrup dari G bila dan hanya bila H merupakan grup terhadap operasi pada G, ya. Jadi subgrup itu yang pertama dia bagian dari grup, yang kedua tidak boleh kosong, sama dengan grupnya. Nah, lalu di dalam H itu harus berlaku sifat atau aksioma tertutup terhadap operasi yang berlaku pada G, kemudian aksioma asosiatif, memiliki identitas atau unit, ya, dan setiap elemen memiliki inverse, ya. Jadi dengan kata lain, subgrup itu adalah himpunan bagian dari grup yang merupakan grup, ya. Berikut ini ada lemma 1, atau boleh juga dikatakan seperti teorema. Misalkan G suatu grup, A subset dari G, A tidak kosong. A disebut subgrup dari G bila dan hanya bila A tertutup terhadap operasi pada G, dan untuk setiap A anggota A, maka inverse dari A atau A pangkat min 1 itu anggota G. Ya. Nah, kalau tadi di dalam definisi subgrup dikatakan harus memenuhi 4 aksioma grup, ya. Tapi menurut lemma ini cukup 2 saja, yaitu aksioma tertutup dan setiap elemennya memiliki inverse. Kita buktikan bahwa dua ini bisa memenuhi yang 4 tadi. Nah, di sini dikatakan ada A disebut subgrup dari G bila dan hanya bila A tertutup terhadap operasi pada G, dan untuk setiap A anggota A maka A inverse anggota A, ya. A inverse anggota A. Karena ada kata-kata bila dan hanya bila, berarti pembuktian kita adalah 2 arah. Yang pertama, jika A subgrup dari G, maka A tertutup terhadap operasi pada G, dan untuk setiap A anggota A maka A inverse anggota A. Itu yang pertama. Yang kedua, arah sebaliknya, jika A tertutup terhadap operasi pada G dan untuk setiap A anggota A maka A inverse anggota A, maka A subgrup dari G. Kita coba buktikan arah dari kiri ke kanan. Artinya diketahui A itu subgrup dari G. Nah, kita buktikan bahwa A tertutup terhadap operasi pada G, dan untuk setiap A anggota A maka A inverse anggota A. Nah, A subgrup dari G. Nah, menurut definisi, kalau A subgrup dari G, maka A itu adalah grup. Karena A grup, tentu saja dalam A berlaku aksioma tertutup terhadap operasi dalam G, dan untuk setiap A anggota A maka A inverse anggota A. Terpenuhi itu, ya. Nah, yang kedua kita harus membuktikan sebaliknya sekarang.
jika A tertutup terhadap operasi pada G, dan untuk setiap A anggota A, maka A inverse anggota A. Jadi, untuk membuktikan bahwa A subgrup dari G, kita harus membuktikan A itu grup. Kalau kita membuktikan A itu grup, maka harus berlaku 4 aksioma itu. Tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan setiap elemen memiliki inverse. Ya. Nah, di sini baru diketahui 2, yaitu tertutup dan setiap elemen memiliki inverse. Berarti kita harus membuktikan 2 lagi, yaitu memiliki identitas dan asosiatif. Ya. Oke. Nah, sekarang begini. A itu subset dari G. Dan dalam G berlaku aksioma asosiatif karena G itu grup. Tentu saja A dalam A itu berlaku asosiatif. Nah, membuktikannya mudah di situ. Ya, andaikan A itu tidak asosiatif, ya. Jadi operasi dalam G itu tidak asosiatif di dalam A. Tentu akan mengakibatkan G juga tidak asosiatif. Padahal G itu adalah suatu grup. Ya. Jadi tidak mungkin A tidak asosiatif. Sebab G-nya adalah asosiatif, ya. Karena A subset dari G, ya. A subset dari G, jadi kalau di G-nya asosiatif, maka di A-nya asosiatif. Ya, tadi untuk membuktikannya, andaikan di A itu tidak asosiatif, karena A subset dari G, maka akan berakibat G tidak asosiatif. Dan itu bertentangan karena G berlaku asosiatif, ya. Nah, kemudian berikutnya, dikatakan bahwa untuk setiap A anggota A inverse anggota A. Nah, kita operasikan. Operasi A inverse itu adalah identitas. Nah, dikatakan bahwa operasi pada G itu tertutup di dalam A tadi kan. Karena diketahui di A itu tertutup terhadap operasi pada G. Nah, dengan demikian kalau tertutup A operasi A inverse itu harus anggota A. Sedangkan A operasi A inverse itu adalah identitas, ya. Dengan demikian A memiliki identitas. Jadi sekarang lengkap. Nah, bahwa A itu merupakan grup karena berlaku tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan setiap elemen memiliki inverse, ya. Jadi A itu grup. Nah, karena A subset dari G, maka A subgrup dari G. Itu untuk lemma 1, ya. Nah, kemudian ada lemma 2. Misalkan G suatu grup. B subset dari G. B tidak kosong. B subgrup dari G bila dan hanya bila untuk setiap X Y anggota B berlaku X operasi Y inverse anggota B. Ya. X operasi Y inverse anggota G atau anggota B. Ya. Maka dengan demikian B itu subgrup dari G. Ya. Nah, ini pun sama pembuktiannya. Ada bila dan hanya bila, berarti pembuktiannya 2 arah. Pembuktiannya 2 arah. Jadi arah pertama, jika B subgrup dari G, maka untuk setiap X, Y anggota B berlaku X operasi Y inverse anggota B. Dan untuk yang satu lagi, jika untuk setiap X,
dan Y anggota B berlaku X operasi Y inverse anggota B, maka B subgrup dari G. Kita buktikan. Kita akan buktikan jika B subgrup dari G, maka untuk setiap X Y anggota B berlaku X operasi Y inverse anggota B. Oke. B subgrup dari G, maka B suatu grup. Karena B itu suatu grup, maka untuk setiap Y anggota B berlaku Y inverse anggota B. Ya, Y inverse anggota B. Nah, sekarang diambil X Y anggota B. Tentu saja Y inverse juga anggota B. Kita operasikan sekarang X dengan Y inverse. X anggota B, Y inverse anggota B. Sedang di dalam grup itu operasinya itu tertutup, ya. Maka kalau saya operasikan X dengan Y inverse, X operasi Y inverse, tentu saja dia anggota B karena tertutup, ya. Nah, dari kiri kanan sudah kita bisa buktikan. Sekarang kanan ke kiri. Nah, kalau kanan ke kiri, ya, di sini kita harus membuktikan B subgrup dari G. Artinya B itu grup. Nah, kita lihat. Modalnya adalah untuk setiap X Y anggota B berlaku X operasi Y inverse anggota B. Tidak ada satupun dari 4 aksioma grup itu yang sudah diketahui. Jadi sekarang 4-4-nya yang harus kita buktikan. Karena diketahuinya X Y anggota B, untuk setiap X Y anggota B berlaku X operasi Y inverse anggota B. Nah, sekarang kalau saya ganti Y itu dengan X. Ya. Nah, jadi kita tulis satu saja untuk setiap X anggota B. Maka X operasi X inverse, ya, karena Y-nya kita ganti dengan X, ya boleh saja kita menulis untuk X dengan X anggota B, gitu ya. Tapi kita tulis satu saja X, ya. Jadi X operasi X inverse itu anggota B, ya, anggota B. Sedangkan X operasi X inverse itu adalah identitas. Dengan demikian B memiliki elemen identitas, ya. Oke, yang kedua, saya ambil Z anggota B. Nah, dan elemen identitas anggota B, tadi elemen identitas anggota B. Maka saya bisa kan dengan aturan tadi X operasi Y inverse anggota B, kita operasikan U operasi Z inverse, itu anggota B. Sedangkan U operasi Z inverse, itu adalah Z inverse. Berarti untuk setiap Z anggota B, maka Z inverse-nya anggota B. Berarti setiap elemen memiliki inverse. Sudah dua. Kita ini kan dari aksioma grup. Aksioma yang ketiga. Nah, saya ambil X dengan Y anggota B. Nah, tadi dikatakan, jadi kalau Z anggota B, Z inverse anggota B. Jadi, kalau di situ ada Y anggota B, Y inverse anggota B. Ya. Jadi, kalau X dengan Y inverse anggota B, maka X operasi Y inverse diinversekan, itu pasti anggota B. Nah, menurut sifat dari grup, Y inverse itu adalah Y. Ya. Dengan demikian, X operasi Y anggota B. Tertutup, sudah ada 3 sekarang. Elemen identitas, setiap elemen memiliki inverse, dan tertutup. Tinggal satu lagi, yaitu menunjukkan asosiatif. Nah, karena B subset dari G, dan G itu suatu grup itu pasti asosiatif, maka dalam B berlaku asosiatif. Ya. Berlaku asosiatif. Dengan demikian,
semua aksioma grup terpenuhi, maka G adalah grup. Karena B subset dari G, maka B itu subgrup dari G. Lemma yang ketiga. Misalkan G suatu grup, H subset dari G, H tidak kosong, dan H himpunan terhingga yang tertutup terhadap operasi dalam G. Maka H subgrup dari G. Maka H subgrup dari G. Oke. Jadi G-nya sembarang grup. H subset dari G, H tidak kosong, H himpunan terhingga. Himpunan terhingga itu adalah himpunan yang elemen-elemennya terhingga, ya. Terhingga itu bisa terbilang, ya, terbatas dan terbilang. Itu terhingga, ya. Oke, kita akan buktikan. Jadi untuk himpunan H subset dari grup, H-nya himpunan terhingga tertutup di dalam. Nah, menurut lemma 1, ya, lemma 1 mengatakan bahwa subgrup itu tertutup dan setiap elemen memiliki inverse. Nah, di sini sudah diketahui di dalam H itu tertutup terhadap operasi dalam G. Jadi yang harus kita tunjukkan tinggal setiap elemen memiliki inverse. Itu yang harus kita tunjukkan. Ya, setiap elemen memiliki inverse. Misalkan A anggota H dan A itu bukan U. Ya, A itu bukan U. Maka berikut ini adalah elemen-elemen dalam H. Nah, karena tertutup kan ya, A anggota H, A operasi A anggota H, berarti A kuadrat anggota H. A kuadrat operasi A anggota H, A pangkat 3 anggota H, A pangkat 4 anggota H, dan seterusnya. A pangkat N-1 plus 1 itu anggota H. Jadi kita tulis di situ dari A sampai dengan A pangkat N plus 1, itu banyaknya elemen adalah N plus 1. Ya, N plus 1. Sedangkan order dari H atau banyaknya elemen H itu adalah N. Jadi penulisan tadi saya lebihkan 1. Boleh saja dilebihkan 2, boleh dilebihkan 3. Nah, tapi kita mengambil dilebihkan 1. Ya. N-nya banyaknya elemen yang kita tuliskan tadi adalah N plus 1. Sedangkan banyaknya elemen dari H itu N. Berarti ada kelebihan 1 dari penulisan kita. Nah, dari N plus 1 elemen tersebut terdapat pengulangan elemen yang sama, ya. Coba kalau tidak ada pengulangan elemennya N plus 1. Nah, pasti ada pengulangan, ada 2 elemen yang sama. Ada 2 elemen yang sama. Nah, kita misalkan saja A pangkat J sama dengan A pangkat I. Di mana J dengan I tidak sama, tapi yang pasti J dan I itu di antara 1 dan N plus 1. Ya. Nah, jadi I dan J minimal selisihnya 1. Minimal selisihnya 1, I dan J itu. Ya, maka kalau A pangkat J sama dengan A pangkat I, kemudian saya operasikan dengan inverse dari A pangkat I,
A pangkat J kalikan A pangkat min I itu adalah A pangkat J min I. Ya. Sedangkan A pangkat I dikalikan A pangkat min I yaitu identitas. Dengan demikian H memiliki identitas. Ya. Padahal kita tidak menanyakan identitas. Tapi itu jalan untuk mencari inverse. Nah, karena J dikurangi I, paling sedikit selisihnya 1, berarti J dikurangi I itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, dan demikian J dikurangi I dikurangi 1, itu lebih besar atau sama dengan 0. Dengan demikian, A pangkat J dikurangi I dikurangi 1 pasti anggota H. Nah, karena A pangkat J, nah jadi A pangkat J dikurangi I dikurangi 1 itu sama saja A pangkat J dikurangi I dikalikan A pangkat min 1. A pangkat J dikurangi I kita tahu tadi U. Dengan demikian U kali A pangkat min 1 anggota H. U kali A pangkat min 1 itu A pangkat min 1 anggota H. Jadi kalau A-nya anggota H, maka A inverse anggota H. Ya. Nah, dengan demikian H subgrup dari G karena sudah memenuhi lemma 1 yaitu tertutup terhadap operasi dalam G. Yang kedua, untuk setiap A elemen H, ya, untuk setiap A elemen H berlaku A inverse elemen H. Berikut ini contoh-contoh dari subgrup. Misalkan G adalah grup dari bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Di dalam bahasan grup kita sudah tahu bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup. Ya. Dan misalkan H adalah himpunan semua bilangan genap. Kita klaim bahwa H itu merupakan subgrup dari G. Yang pertama, untuk setiap A, B anggota H, A plus B pasti anggota H. Jadi kalau A-nya bilangan genap, B-nya bilangan genap, ya dijumlahkan pasti bilangan genap. Ya. Bilangan genap dijumlahkan bilangan genap itu bilangan genap. Demikian pula apabila A anggota H atau A bilangan genap, inverse penjumlahannya pasti genap. Ya, seperti misalnya inverse dari 2 adalah min 2, inverse dari 4 adalah min 4. Jadi inverse-nya pasti genap juga. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi himpunan bilangan genap itu adalah subgrup dari grup bilangan bulat genap ya terhadap operasi penjumlahan. Contoh 2. Nah, contoh 2 cuma istilah, prinsipnya itu sama ya. Misalkan ke suatu grup bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan kita misalkan H adalah himpunan semua bilangan bulat kelipatan 2. Bilangan bulat kelipatan 2 itu ya bilangan genap juga gitu ya. Hanya pakai istilahnya lain. Kalau tadi semua bilangan genap, sekarang bilangan kelipatan 2. Ya sama saja bilangan kelipatan 2 itu bilangan genap ya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Misalnya S sembarang himpunan. S-nya tidak kosong. Dan kita misalkan G sama dengan AS. Maksudnya adalah himpunan yang memuat pemetaan ya. Pemetaan bijektif ya. G itu adalah AS, yaitu himpunan yang memuat pemetaan bijektif. Nah, jika A anggota S dan HA itu adalah himpunan F anggota AS, di mana FA sama dengan A. Ya. Nah, maka kita klaim HA itu adalah subgrup dari G.
Jadi kalau HA itu subgrup dari G, maka harus berlaku menurut lemma 1 tertutup dan setiap elemen memiliki inverse. Kita coba saja. Apakah elemen dari HA itu dioperasikan tertutup? Karena ini operasinya fungsi, maka operasinya adalah operasi komposisi fungsi. Dan nanti inverse-nya adalah inverse dari suatu fungsi. Oke. Jika ada F dan G, dua-duanya fungsi anggota HA. Berarti kalau F anggota H, berarti FA itu sama dengan A. Kalau G anggota HA, berarti GA itu fungsi G untuk A itu sama dengan A. Nah, maka sekarang kalau FG anggota FG, fungsi FG dari A, di dalam pemetaan F operasi G dari A itu adalah F kurung GA. Karena G anggota HA, GA itu sama dengan A, berarti menjadi FA. F juga anggota HA, berarti FA itu A. Dengan demikian, FG dari A itu adalah A. Ya, karena FG dari A itu sama dengan A, ya tentu saja FG-nya anggota HA, ya, tertutup. Nah, sekarang kita buktikan mengenai inverse-nya. Oke, jika F anggota HA, maka tadi FA sama dengan A. Ya. Sekarang saya mencari F inverse dari FA. F inverse dari FA, karena FA-nya sama dengan A, maka sama dengan F inverse A. Nah, sedangkan F inverse dari FA itu, F inverse dan F-nya bisa disatuin, dioperasikan. F inverse operasi F itu adalah identitas, ya. Fungsi identitas atau pemetaan identitas, atau kita tulis I. Ya. Dengan pemetaan identitas dari A itu sama dengan A. Dengan demikian F inverse dari FA juga sama dengan A. Nah, F inverse dari FA sama dengan F inverse A, dan F inverse dari FA sama dengan A. Maka dengan hukum transitif kita akan peroleh F inverse A itu sama dengan A. Yang berarti F inverse anggota HA. Dengan demikian kita bisa tunjukkan bahwa di dalam HA itu tertutup dan setiap elemennya atau setiap pemetaannya inverse-nya ada di HA juga. Itu contoh yang ketiga. Nah, ya, untuk setiap F anggota HA berlaku F inverse anggota HA. Jadi kita bisa tunjukkan dua-duanya tertutup dan setiap elemen memiliki inverse. Contoh yang keempat. Misal G sembarang grup dan misalkan A anggota G, suatu himpunan A. Anggotanya adalah A pangkat I, di mana I-nya bilangan bulat. Adalah subgrup dari G, ya. Kita klaim itu adalah subgrup dari G. Kita tunjukkan bahwa dia tertutup. Jadi kalau saya ambil A pangkat I dan A pangkat J anggota A, kita kalikan A pangkat I dan operasikan A pangkat I operasi A pangkat J itu sama dengan A pangkat I plus J. A pangkat I plus J itu ya sama anggota A, karena pangkatnya I plus J itu kalau I bilangan bulat, J-nya bilangan bulat, I plus J bilangan bulat, ya. Dan untuk A pangkat I anggota A, maka kita akan dapatkan A pangkat I di inverse
sama dengan A pangkat min I. Jadi kalau I-nya bilangan bulat, min I juga bilangan bulat. Dengan demikian, A pangkat min I itu anggota A. Ya. Itu contoh yang keempat. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa dia tertutup dan setiap elemen di dalam A memiliki inverse. Contoh yang kelima. Misalkan G sebarang grup, untuk A anggota G, misalkan C dari A itu adalah himpunan G anggota G, ya, di mana GA sama dengan AG. Ya. Nah, kita tunjukkan, kita klaim bahwa CA merupakan subgrup dari G, karena ya kita tunjukkan tertutup dan setiap elemen memiliki inverse. Kita misalkan ada dua anggota CA itu yaitu G dan H. Jadi kalau G anggota CA, GA sama dengan AG. Kalau H anggota CA, berarti HA sama dengan AH. Ya. Nah, sekarang saya operasikan. Kalau saya menunjukkan GH anggota CA, berarti saya harus menunjukkan GH dari A sama dengan A GH, gitu ya. Oke, GH dari A, ini fungsi. Nah, berarti kita bisa asosiatifkan G dari HA. HA itu, ya, HA itu adalah AH. Ya, berarti G dari AH. Nah, kita asosiatifkan GA, jadi ini sudah asosiatifkan. GA itu adalah AG, berarti AG operasi H. Nah, AG itu lalu kita asosiatifkan G dengan H, kita kelompokkan. Maka kita dapatkan A dikalikan GH. Jadi GH dari A sama dengan A dari GH. Nah, dengan demikian GH anggota CA. Ya, sebuah anggota CA tadi berbentuk seperti itu. Sekarang kita tunjukkan inverse-nya. Untuk setiap G anggota CA, maka GA sama dengan AG. Maka kita kalikan tuh GA dan AG itu kiri kanan dengan G inverse. Kiri kanan. Nah, ya kiri kanan itu dua-duanya. G inverse kalikan GA kali G inverse. Sama dengan G inverse kali A kali G kali G inverse atau operasi ya. Saya nyebut kali itu operasi. Nah, G inverse, operasi G itu identitas. Maka sebelah kiri tinggal A G inverse. Nah, yang sebelah kanan, yang paling kanan, G dikalikan G inverse itu identitas. Sehingga tinggal G inverse A. Jadi, kita dapatkan A G inverse sama dengan G inverse A. Ini berarti G inverse-nya anggota CA. Ya. Jadi, tertutup, tadi kan anggota CA itu, dan setiap elemen memiliki inverse. Ya. Terakhir, contoh ke-6. Misalkan G sembarang grup dan H subgrup dari G. Untuk A anggota G, misalkan A inverse HA itu adalah himpunan A inverse HA di mana H anggota H. Ya. H kecil itu anggota H besar. H-nya itu subgrup tadi, H-nya subgrup. Nah, kita klaim A inverse HA juga merupakan subgrup dari G sebab kita perlihatkan tertutup. Saya punya X dan Y anggota A inverse HA. Maka X-nya adalah A inverse H1A dan Y-nya adalah A inverse H2A. Kita operasikan.
A inverse H1A dioperasikan dengan A inverse H2A. Di tengah-tengah itu kita lihat ada A dioperasikan dengan A inverse. Berarti identitas ya. Kalau identitas dioperasikan dengan H1 ya tinggal H1. Jadi itu seolah-olah seperti hilang ya. A inverse H1 operasi H2 dari A. Nah, sekarang H1 operasi H2. H1 anggota H, H2 anggota H. Dan H-nya itu adalah subgrup. Subgrup itu tertutup. Berarti bisa diganti oleh elemen lain anggota H. Kita misalkan saja ganti H1, H2 itu dengan H. Ya. Karena H1, H2 itu adalah salah satu elemen di H. Karena tertutup. Ya, karena tertutup. Nah, dengan demikian A inverse HA. Jadilah A inverse HA. Jadi H-nya sama dengan H1 operasi H2. Jadi tertutup itu di dalam A inverse HA. Sekarang kita cari inverse-nya. X-nya anggota A inverse HA atau X sama dengan A inverse H1A. Kita cari inverse-nya. Jadi kalau A inverse H1A diinversekan, maka di dalam sifat grup, kalau ada A operasi B diinversekan, maka dia B inverse operasi A inverse. Jadi kebalik. Nah, jadi A inverse H1A kalau diinversekan, dari belakang A diinversekan, kemudian H1 diinversekan, kemudian A inverse diinversekan. Nah, sedangkan A inverse diinversekan itu adalah A. Jadilah A inverse H1 inverse A. Karena H1 inverse, karena dia anggota H, ya karena H-nya subgrup, H1 inverse itu anggota H. Ya. Dengan demikian A inverse, jadi X inverse itu anggota A inverse HA. Jadi sudah kita bisa tunjukkan bahwa dalam A inverse HA operasinya tertutup dan juga setiap elemennya memiliki inverse. Demikian barangkali bahasan tentang subgrup, definisi subgrup, kemudian lemanya dan contoh-contohnya. Terima kasih.